lapangan bola nih. Saya lapar berat nih. Ada yang jawab. Akika Jugria, Mawar Makassar. Aku juga mau makan. Mawar Makassar apa sih? Mau makan apa? Adinda yang mursid tinta. Ada yang murah enggak? Tinta Adinda lah. Enggak ada lah. Jadi Maharani dong. Ya jadi mahal dong. Inang lah, iyalah. Ya Sutra. Dalam perkembangan bahasa juga mengalami dekadensi serta beradaptasi dengan zaman. Dampaknya terlihat nyata ketika menjamurnya bahasa prokem yang kemudian hari disebut bahasa gaul. Bermunculan istilah dan kosakata yang hanya dimengerti oleh komunitas tertentu. Demikian juga di kalangan selebritis. Apalagi kalau ngomyang samde, organda-organda yang apa namanya bistik, pakarina bahasa gaul, cocok. Masih lah, aku masih sering ngobrol pakai bahasa gaul. Apalagi kalau ketemu sama orang-orang yang suka menggunakan bahasa gaul, cocok, comeong. Buat aku itu selalu bahasa gaul itu bisa mencairkan suasana. Itu yang utamanya ya. Jadi manfaatnya bahasa gaul itu banyak gitu. Dan memang kalimat-kalimat atau kosakatanya itu apa ya, menggelitik gitu. Bikin orang jadi apa ya gitu, tuh apa sih gitu. Itu dari dulu seperti itu. Tahun 90-an, siapa yang tak kenal Debbie Sahertian? Bukan saja laris sebagai artis peran, komedian, dan presenter, wanita kelahiran 5 April 1963, sohor karena gaya bicaranya yang centil, nyablak, serta acap menggunakan kalimat aneh. Belakangan, kata-kata maupun kalimat itulah yang terkenal sebagai bahasa gaul ala Debbie. Saking banyak kosakata yang susah dimengerti, Debbie mengumpulkannya dalam sebuah buku yang diberi nama Kamus Bahasa Gaul. Kalau pertama kali menggunakan itu tahun 90-an akhir ya, sekitar 97, 98 gitu tuh mulai pertama kali menggunakan. Dan waktu itu aku aktif banget ngobrol pakai Rena bahasa gaul itu sama almarhum Tata Dado. Nah terus dari situ ya akhirnya berkembang gitu, berkembang luas gitu dan banyak masyarakat apa namanya luas yang pengen mengetahui mengenai bahasa gaul itu. Akhirnya aku terpikir untuk membuat kamusnya gitu. Kamus bahasa gaulnya begitu fenomenal, banyak pula yang meniru dan mengikutinya. Sampai-sampai lupa bagaimana sesungguhnya kata maupun kalimat gaulnya itu tercipta. Yang utamanya sebenarnya gini ya, awal mulanya bahasa gaul itu sebetulnya dari apa namanya dari Medan. Ya, sebenarnya nggak ada yang menyangka kalau itu sebenarnya dari Medan. Itu dari satu komunitas di Medan yang kemudian dibawa ke Jakarta dan banyak dipakai di salon-salon. Nah akhirnya karena memang aku waktu itu juga apa namanya salah satunya pengunjung salon yang paling sering, jadi aku sering menggunakan bahasa gaul itu bersama apa namanya teman-teman yang menggunakan bahasa gaul itu gitu. Jadi awalnya dari situ sebetulnya. Nah kemudian makin berkembang yang membuat aku terpikir membukukan karena kalau bahasa gini ya, kalau bahasa yang diselipin kata di tengahnya kayak ina inu gitu. Makan minakinan, mau minainu, itu gampang dipelajari kan. Dari seorang diri, bahasa gaulnya dipakai teman dekat maupun keluarga. Meski sudah memiliki kamus bahasa gaul, tetap saja susah dipelajari dan dipraktekkan. Bahasa dan kata-kata gaul itu hanya dipahami oleh komunitasnya. Awalnya memang bahasa rahasia. Jadi kayak mungkin kalau kalian ingat zaman dulu tuh ada bahasa yang disebut bahasa prokem. Yang ngomongnya tuh polisi plokis, payah pokai, nyokap bokap. Bukan nyokap bokap. Iya, nyokap bokap itu awal mulanya keluarnya dari bahasa prokem loh. Tapi saking dipakai sama masyarakat luas udah kayak bahasa Indonesia. Padahal awalnya tuh dari situ.
nyokap bokap. Sama seperti bahasa gaul. Bahasa gaul tuh kayak cus. Semua orang udah pakai, udah ngerti gitu. Cus itu artinya yuk, cepet, capcus gitu kan. Nah itu nanti pasti ada yang tertinggal dari kosakata gaul itu gitu yang Semenjak bahasa gaulnya itu booming dan diminati, Debbie bukan tidak menerima kritikan. Selain dianggap merusak tatanan bahasa nasional, juga dianggap menyebarkan bahasa-bahasa prokem dan alay. bahasa Indonesia yang resmi dan benar itu bahasa formal. Sementara bahasa gaul ini masuknya di informal. Jadi dia bahasa tidak resmi yang artinya bahasa yang bisa digunakan dalam event-event yang tidak resmi gitu. Jadi ya seperti itu. Jadi pro dan kontra ada, tapi pada akhirnya bahasa gaul ini memperkaya khasanah berbahasa Indonesia. Kangen dengan bahasa gaul ala Debbie? Begindang caranya menyapa penonton selebrita. Pemirsa di Mande Anjas Kawanwa beradinda, Jangkar Lupis, Nondra Selebrita di Trans 7 ya. Artinya pemirsa dimanapun Anda berada jangan lupa nonton Selebrita di Trans 7 ya yuk. Rewind terus sampai berapa kali referen. Itu gue sampai Lupita Jones. Lupa. Karena kan bayangin biasa Tucin, Lupita Jones. harem gitu kan, gak ada dutrek apalah gitu kan. Gak dapet gitu, jadi cuman honor ajija. Kan, tambah bingung kan lo. Begitu di situ ada interlude, Viti, ini ono kucrut. Lu cici, jangan nyanyi. Selepas generasi Debbie, bahasa gaul maupun kosakata yang dipelesetkan semakin banyak dipakai selebritis. Namun yang lekat dan meracuni hanyalah Iis Dahlia. Menurut pedangdut ini, awalnya ia justru kena virus dari sebuah komunitas. Dari pergaulan itu, lama-lama Iis malah semakin lincah dan menciptakan sendiri istilah maupun jargon. Aku tuh karena orangnya kan senang bergaul, senang berteman. Jadi setiap teman-teman aku tuh bermacam-macam gitu. Terus kalau yang bahasa-bahasa ini tuh biasanya sama teman-teman make up, teman-teman salon, rambut gitu kan. Terus lucu kalau aku tuh memang kalau lagi kesepian manggil mereka, jalan sama mereka, ini pelipur duka lara. Jadi mungkin karena sering jalan sama mereka, sering ketemu sama mereka, sering ngobrol, akhirnya terinfluence lah ke gue gitu. Nggak ngerti, pasti aku nanya kalau umpamanya nanya. Tapi kalau zaman sekarang tuh banyak banget makin berkembang. Kayak umpamanya yang lu harus inget tuh kata depannya aja. Umpamanya kayak mau nyebrang aja, kan ada yang bilang nyi nebrinang ya kan. Ada yang bilang nyi blorong ya kan, jauh banget Wak sebenarnya. Tapi udin, jadi kita harus inget aja belakangnya en ya berarti nyebrang, udah gitu. Makan, mekong ya kan, Makassar. Udah sebenarnya banyak hal. Jadi yang harus diingat itu aja kata depannya aja. Kalau umpamanya lapar, lapangan bola gitu kan. Kangen, kangkung ya kan. Kalau kangkung, wortel, pisang itu berarti kangennya kangen banget gitu. Banyak macamnya. Acap menggunakan bahasa gaul bersama teman-teman, rupanya terbawa juga sampai rumah. Akibatnya sang suami dan anak menjadi terbiasa dan malah ikut-ikutan menggunakan. Sering, anak-anak gue udah tahu. Ayo deh cepetan Turki pengen mekong gitu. Biasa, mereka biasa, capcus gitu. Ke bawah, laki gue aja ke bawah. Ya biasa aja. Ayo deh capcus deh gitu. Laki gue aja suka ngomong gitu sekarang, capcus, ntar mama merong-merong gitu. Hampir keseharian sih. Semakin ke sini, pemakaian bahasa gaul semakin luas. Setiap kumpulan tertentu memiliki bahasa gaulnya sendiri, semakin membuat bahasa ibu dan nasional ternoda. Karena fenomena itu, Iis menganjurkan untuk mengurangi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Tetap nomor satu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu yang harus dicontoh. Tapi namanya bahasa ini kan juga bahasa macam-macam, itu nggak bisa dibendung juga gitu. Jadi nggak apa-apa, ini menambah pengetahuan, menambah pergaulan. Jadi yang mana yang baik diambil, yang nggak baik hempas.